Sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Wahai ulam, lakukanlah secukupnya dalam semua urusanmu. Jangan engkau seperti hamba yang lari dari tuannya. Kembalilah kepadanya, bersimpuhlah kepadanya, patuhilah perintahnya, hindarilah larangannya. Terimalah ketetapannya dengan sabar dan setia. Jika yang demikian itu telah sempurna, sempurnalah penghambaanmu kepada Tuhanmu, dan kecukupan darinya akan datang kepadamu. Bukankah Allah telah mencukupi hambanya? Quran Surat Az-Zumar ayat 36. Jika benar penghambaanmu kepadanya, dia akan mencintaimu. Bahkan kuatlah cintanya di hatimu. Engkau akan merasa damai bersamanya dan dekat dengannya. Engkau tidak lagi merasa susah, dan engkau tidak perlu mencari teman selain dia. Engkau ridho kepadanya dalam semua keadaan. Meski bumi menyempit dan pintu-pintu tertutup bagimu, engkau tidak akan marah. Engkau tidak akan datang ke pintu lain selain pintunya. Engkau tidak akan memakan makanan selain makanan darinya. Engkau akan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Quran Surat Al-Qasas ayat 12. Allah Tuhan Azza wa Jalla menyaksikan segala sesuatu, hadir pada segala sesuatu, memeriksa segala sesuatu, dan dekat dengan segala sesuatu. Engkau tidak mungkin bebas darinya. Tidak ada keinginan setelah makrifat. Celaka kamu mengenal Allah lalu mengingkarinya. Janganlah engkau berpaling dari Allah sehingga kamu tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Bersabarlah dengan Allah. Jangan sabar berpisah dari Allah. Tidaklah engkau tahu bahwa orang yang bersabar itu akan berjaya. Demikianlah akal ini mengapa tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan ketetapanmu, bersiap siaga di setiap perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Banyak ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kesabaran. Di dalam kesabaran terkandung banyak kebaikan dan kenikmatan, bahkan pembalasan yang baik, karunia dan kedamaian di dunia dan akhirat. Engkau harus bersabar, karena engkau sudah melihat kebaikan itu di dunia dan kelak di akhirat. Kiranya engkau perlu berziarah kubur dan mendatangi orang-orang saleh serta melakukan kebaikan, maka sungguh urusanmu akan menjadi beres. Janganlah engkau seperti orang-orang apabila sehat tidak mau melaksanakan, jika mendengar tidak mau mengamalkan. Hilanglah agamamu karena 4 hal. Pertama, engkau tidak mengamalkan apa yang engkau ketahui. Kedua, engkau justru melakukan apa yang tidak engkau ketahui. Ketiga, engkau tidak mau mempelajari apa yang tidak engkau ketahui sehingga engkau tetap bodoh. Dan keempat, engkau mencegah orang dari mempelajari apa yang mereka tidak ketahui. Wahai ulam, tampaknya engkau hanya mendatangi majelis-majelis zikir pada waktu longgar saja. Tidak istiqomah. Engkau menolak nasihat para penceramah. Bahkan engkau menganggap mereka salah, lantas engkau menertawakan dan mempermainkannya. Jika demikian, sesungguhnya engkau berada dalam bahaya. Padahal sesungguhnya engkau berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kepada Allah. Janganlah engkau menyerupai musuh-musuh Allah. Ambillah manfaat dari apa yang engkau dengar. Wahai gulam, sungguh engkau telah terikat dengan kebiasaan. Mencari bagian dengan meninggalkan sebab dan meninggalkan musabab dan tawakal kepadanya. Engkau harus memulai beramal dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka menyembah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan mereka untuk merusak, main-main, atau hanya sekedar makan, minum, tidur, dan menikah. Sadarlah wahai orang yang lalai, langkahkan hatimu kepadanya 1 langkah, maka dia akan melangkah kepadamu beberapa langkah untuk menjumpai para kekasih yang rindu. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 212. Jika Allah menghendaki seseorang untuk sesuatu, maka dia akan menyediakan untuk itu. Ini sesuatu yang berkaitan dengan makna, bukan rupa.
Jika apa yang telah aku sebutkan itu sempurna pada diri seseorang, maka benarlah zuhudnya di dunia dan akhirat. Segala sesuatu akan datang kepadanya. Kesehatan, kerajaan, kekuasaan, dan kepemimpinan akan datang kepadanya. Setiap bijinya menjadi gunung, setiap tetesnya menjadi lautan. Bintangnya menjadi bulan, dan bulannya menjadi matahari. Yang sedikit akan menjadi banyak, ketiadaan akan wujud, kefanaan akan kekal. Geraknya menjadi tetap, menjulanglah pohonnya ke aras, sedang akarnya menancap ke bumi. Daun dan rantingnya mengembang di dunia dan akhirat. Apakah ranting-ranting itu? Yaitu hukum dan ilmu. Dunia berjalan di sisinya seperti lingkaran cincin. Tidak ada dunia yang menguasainya. Tidak ada akhirat yang mengikatnya. Tidak ada kerajaan yang memilikinya. Tidak ada penghalang yang menghalanginya. Tidak ada seorang pun yang menyakitinya. Jika seseorang itu telah sempurna demikian, maka dia patut berada di tengah-tengah manusia. Kemudian diambil dari hadapan mereka dan diselamatkan dari lautan dunia. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai orang yang menunjuki orang lain. Dokter, pendidik, pembimbing, juru bahasa, lampu dan matahari bagi manusia. Jika tidak, maka Allah Subhanahu wa taala justru akan menghalangi dirinya dari Allah. Ada juga sebagian orang semacam ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepada makhluk dengan tetap dijaga dan diselamatkan. Allah Subhanahu wa taala memberinya taufik untuk membangun dan menunjuki manusia. Orang-orang yang zuhud dunia akan diuji dengan akhirat. Orang yang zuhud dunia dan akhirat akan diuji dengan makhluk dunia dan akhirat. Sungguh engkau telah lalai, seolah-olah engkau tidak akan mati, seolah-olah pada hari kiamat nanti engkau tidak akan dihimpun di mahsyar, tidak dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak meniti sirat. Inilah sifat-sifatmu, padahal engkau mengaku Islam. Al-Quran dan ilmu akan menuntutmu jika engkau tidak mengamalkannya, sehingga kamu berdosa karenanya. Pada hari kiamat ketika kamu hendak menjumpai Rasulullah SAW, beliau tidak mau menerimamu. Pada hari itu semua makhluk takut kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Habislah seluruh kerajaan dunia, yang tinggal hanyalah kerajaan Allah. Pada hari kiamat segala sesuatu kembali kepada Allah. Tampaklah kerajaan, kemuliaan dan kekayaan para kekasih Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Bahkan pada hari ini mereka menjadi tiang langit, paku bumi, dan wakil Al-Haq Azza wa Jalla, tetapi dari segi makna, bukan dari segi bentuk. Jika hari ini masih bersifat makna, besok merupakan bentuk aslinya. Keberanian para pembangkang adalah dalam menghadapi dan memerangi orang-orang kafir, sedangkan keberanian orang-orang soleh adalah dalam menghadapi nafsu, keinginan, watak, setan, serta kawan-kawan yang buruk. Adapun keberanian orang-orang khawas adalah zuhud terhadap dunia dan akhirat. Wahai ulam, sadarlah sebelum engkau disadarkan tanpa perintahmu. Bergaulah dengan ahli agama. Mereka adalah manusia pilihan. Orang yang berakal adalah orang yang menaati Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang paling bodoh adalah orang yang mendurhakainya. Rasulullah SAW bersabda, kedua tanganmu berdebu, yakni miskin. Namun kedua tanganmu akan menjadi kaya bila bergaul dan mencintai para ahli agama. Kemunafikan akan hilang dari hatimu. Orang munafik adalah orang yang pamer. Sebenarnya ia tidak punya amal. Amalmu tidak akan diterima kecuali yang ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima bukan bentuk amal tetapi niatnya. Jika engkau menentang nafsu, keinginan, setan dan duniamu dalam beramal, maka dia akan menerimanya. Beramallah dengan ikhlas. Janganlah kamu melihat jumlah amalmu. Yang diterima adalah amal karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makhluk. Celaka kamu beramal karena makhluk tetapi ingin diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah cacat yang ada pada dirimu. Tinggalkanlah kejahatan, kesombongan dan kepongahan. Kurangilah kesenanganmu dan perbanyaklah kesungguhanmu. Sesungguhnya engkau sedang berada di kampung kesusahan, dan sesungguhnya engkau sedang berada di dalam penjara. Rasulullah selalu bertafakur, sedikit bergembira, dan banyak bersedih. Beliau sedikit tertawa kecuali tersenyum untuk menyenangkan hati orang lain.
Sesungguhnya di hati beliau menaruh kerisauan. Kalau saja bukan karena sahabat dan urusan agama, beliau tidak akan keluar dari rumahnya dan tidak akan duduk bersama siapapun. Wahai ulam, jika khalwatmu bersama Allah Subhanahu wa taala telah benar, hatimu tentu akan tercengang dan menjadi bersih. Pandanganmu dapat menarik pelajaran, hatimu bertafakur, ruh dan maknamu sampai kepada Al-Haq Azza wa Jalla. Berfikir tentang dunia adalah siksaan dan hijab, tetapi memikirkan akhirat adalah ilmu yang menghidupkan hati. Orang yang bertafakur diberi ilmu tentang keadaan dunia dan akhirat. Celaka kamu telah menyia-nyiakan hatimu dalam urusan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menanggungnya, telah menentukan jumlah dan waktunya. Setiap hari Dia memberi rezeki kepadamu, baik engkau mencarinya atau tidak. Engkau hanya ingin memalukan diri di sisi Allah dan manusia. Sebab kurangnya iman, tidurmu pun memikirkan rezeki. Tetapi dengan bertambahnya iman, rezeki akan mencarimu. Bahkan dengan kesempurnaan iman, ketika tidur engkau tidak memikirkan rezeki. Wahai ulam, janganlah engkau mencampur kesungguhan dengan gurauan. Tidak mungkin hatimu bersama makhluk ketika engkau bersama Khalik. Kamu musyrik dengan sebab. Bagaimana mungkin kamu bersama dengan yang zahir dan batin? Sesuatu yang masuk akal dan sesuatu yang tidak masuk akal. Sesuatu yang di sisi makhluk dan sesuatu yang di sisi Khalik. Alangkah bodohnya orang-orang yang melupakan al-musabbab dan sibuk dengan sebab. Tinggal bersama yang kedua berarti melupakan yang pertama. Melupakan yang kekal dan puas dengan yang fana. Wahai ulam, engkau menemani orang-orang yang bodoh sehingga kebodohannya menular kepadamu. Jika berteman dengan orang-orang bodoh, engkau akan tertipu. Temanilah orang-orang yang beriman, yang yakin, yang alim, dan yang mengamalkan ilmunya. Alangkah baiknya keadaan orang-orang yang beriman dalam seluruh perilaku mereka. Alangkah kuatnya mujahadah mereka dan pengekangan mereka terhadap nafsu dan keinginannya. Karena itu Rasulullah bersabda, kegembiraan orang mukmin itu di dalam wajah dan kesedihannya di dalam hatinya. Hal itu terjadi karena kekuatannya dalam menampakkan kegembiraan di wajah dan menyembunyikan kesedihan di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak bertafakur, banyak menangis dan sedikit tertawa. Sehingga Rasulullah juga bersabda, tidak ada istirahat bagi orang mukmin kecuali menjumpai Tuhannya Al-Haq Azza wa Jalla. Orang mukmin menyembunyikan kesedihannya dan kegembiraannya. Lahirnya bergerak, bekerja, batinnya tenang kepada Tuhan Al-Haq Azza wa Jalla. Lahirnya untuk keluarga, tetapi batinnya untuk Tuhannya. Ia tidak menampakkan nuraninya kepada keluarganya, bahkan kepada anak, istri dan tetangganya, dan tidak kepada seorang makhluk pun. Ia mendengar sabda Rasulullah, mohonlah pertolongan atas urusanmu dengan menyembunyikannya. Ia senantiasa menyembunyikan apa yang ada pada dirinya. Jika terlanjur keluar kata-kata dari lidahnya, dia akan segera memperbaiki ucapannya, menutupi apa yang telah tampak darinya, serta meminta maaf atas pernyataannya. Wahai ulam, jadikanlah aku sebagai cerminmu, jadikanlah aku sebagai hatimu, sedang nuranimu adalah amalanmu. Mendekatlah kepadaku, sesungguhnya engkau akan melihat kepada dirimu sesuatu yang tidak akan engkau lihat bila engkau jauh dariku. Jika engkau ingin meningkatkan dalam agamamu, engkau mesti bersamaku. Aku tidak akan menyalahimu dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Aku mempunyai ketegasan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Rupanya engkau meragukan tangan yang tegas. Tinggalkanlah duniamu di rumahmu dan mendekatlah kepadaku. Sungguh aku berdiri di pintu akhirat, berdiri di depanku dengan mendengar ucapanku. Amalkanlah, sebab sebentar lagi ia akan mati. Itulah tempat untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau tidak takut kepadanya, engkau tidak akan aman darinya di dunia maupun di akhirat. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang sebenarnya. Allah berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaku hanyalah ulama. Quran Surat Fatir ayat 28. Tidak ada yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali para ulama yang mengamalkan ilmunya, dan mereka tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membalas amal mereka, tetapi mereka semata-mata mengharap keridhaan dan kedekatan dengannya. Mereka mengharapkan cintanya serta keselamatan.
Mereka ingin agar tidak tertutup pintu baginya di dunia maupun di akhirat. Tidak ada yang mereka cintai, baik di dunia maupun di akhirat selain Allah. Dunia untuk suatu kaum dan akhirat untuk kaum yang lainnya. Sedangkan Al-Haq Azza wa Jalla untuk kaum tersendiri, yaitu orang-orang yang beriman, yakin, cinta, takut, tunduk, dan mengenal Dia. Mereka adalah orang yang hatinya selalu bersedih karena Allah. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gaib dari pandangan lahir mereka, tetapi hadir dalam pandangan hatinya. Bagaimana mungkin mereka tidak takut kepadanya, sedangkan setiap hari sibuk mengubah, mengganti, menolong ini, menghancurkan itu, menghidupkan dan mematikan fulan, menerima ini, menolak itu, mendekatkan ini dan menjauhkan itu. Dia tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, sedangkan mereka akan ditanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Ya Allah, dekatkanlah kami kepada Engkau, jangan jauhkan kami dari Engkau. Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungi kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.